Sampai ke Makkah mencalik Ka'bah. Ka'bah tacalik ayemato tatumpah. Ucapan salam nan penuh berkah. Berkah kita pinta kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syukra min muhimmatid din wa wa'da man syakara bi ziyadatin fi kulli hin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. 26 Ramadan 1447 Hijriah pada hari ini masih Allah karuniakan kesempatan untuk menikmati nikmat hidup dan nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat iman inilah kita mampu berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah di dalam surah Al-Ankabut. Apakah kalian mengira ketika kalian mengucapkan beriman kepada Allah, Allah biarkan saja kita? Tidak. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman ini berat Bapak dan Ibu. Karena beratnya pertahanan iman ini, Ibrahim alaihissalam pun dimusuhi oleh pemimpin yang zalim, yaitu Namrud. Bahkan dibakar Ibrahim alaihissalam di kobaran api yang begitu dahsyat. Akan tetapi tak tergoyahkan iman Ibrahim alaihissalam. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kata Allah, maka api itu menjadi sejuk. Jangan dicuba lawak di rumah beko kalau monggun. Sadang monggun wa cuba pula lah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Insyaallah maria kalau bahasa ini. Dengan iman ini Bapak dan Ibu, Nabi Nuh alaihissalam pun diuji akan kederhakaan anaknya. Jadi memang dari dulu itu sudah ada contoh dari para nabiullah, anak itu durhaka lah. Nah contoh apa durhaka lah dulu Nabi Ibrahim. Nabi Nuh disuruh anaknya naik ke kapal dah gitu. Dan istri durhaka pun ada, istri Nabi Lut alaihissalam. Jadi tak heran kita sekarang ini ada anak tu yang pembangkang, ada istri tu yang pembangkang, ada orang tua yang pembangkang. Dahulu sudah ada contoh. Tak usah galau kita, tak usah putus asa. Galau dan putus asa itu dalam bahasa Arab artinya adalah iblis. Ablasa yublisu iblisan. Artinya putus asa dari rahmat Allah alias galau. Jadi kalau orang yang putus asa dan galau dari rahmat Allah disebut apa tadi? Iblis. Yang suka ngupdate status kegalauannya di medsos sama dengan untuk apa kita mengeluh? Karena sudah ada makhluk termulia pun kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji. Kalau bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmu bisa menghilang ketika perang Uhud tak terluka beliau. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diludahi oleh orang lain. Ludahnya kok ludah pagi Bapak Haji. Tak ludah siang. Rancak warnanya. Tiap hari dikasih jatah Nabi. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas? Tidak. Biarkan. Karena sesungguhnya seseorang yang sedang menfitnah orang lain berarti mereka sedang rindu yang tak pernah bisa diungkapkan. Hanya rindu, sayang tapi tidak bisa terungkapkan.
Sehingga bagaimana kerinduan yang disimpan kemudian tak tersalurkan, akhirnya keluarlah fitnah. Nabi sholat diberikan kotoran biasa. Ketika Nabi diludahi, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Hari esoknya tak tampak lagi orang tersebut meludahi. Kata sahabat, ya Rasulullah dia sakit. Kalau itu terjadi pada awak apa? Awak lewat di mahkota mas diludahi di orang. Kiranya dia sakit agak kecewa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan cepat mati. Tapi Nabi tak. Apa kata Rasulullah? Hari ini aina baik. Tunjukkan kepadaku di mana rumahnya wahai sahabat. Maka itulah akhlak Rasulullah. Dibawa oleh sahabat sampai di sana, diketok pintu. Assalamualaikum. Man fil kharij, siapa yang di luar? Ana Muhammad, kata Rasulullah. Mangkarite orang itu. Menggigil dia. Karena dia menyangka benar Bapak dan Ibu, kalau awak babuek salah kau orang kau. Acok mampa gunjang orang, basopo aja orang tu mangkarite. Tapi kalau tak pernah, biasa saja. Maka ketika Nabi masuk ke dalam menggigil dan Nabi mendoakan keselamatan dan kesembuhan bagi orang yang meludahinya ini, langsung di hadapan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Itulah wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Rasulullah terkait itu Bapak Ibu. Maka di dalam ilmu tasawuf, seseorang abid apabila bertemu dengan ma'bud ada jembatan ibadah namanya. Jembatan ibadah itu ada 3 fase. Pertama fasenya adalah takhalli. Takhalli itu mengkosongkan jiwa kita dari sifat duniawi. Tazkiyatun nufus namanya. Orang-orang yang acok bertaubat pada Allah mengucapkan astaghfirullahalazim, itu sudah pada makom pertama takhalli. Habis seluruhnya penyakit-penyakit duniawi. Yang kedua tahalli. Tahalli itu mengosongkan jiwa yang sudah kosong, isi lagi dengan akhlakul karimah. Apa yang terbaik akhlak yang mulia itu? Berhusnuzon pada Allah. Dia hendak kau dah kacigak ke kau, ada mana nak berubah. Ingat, secara tidak langsung kita suuzon pada Allah. Memangnya kita yang punya hidayah? Tidak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal dengan Umar? Hobinya itu menganiaya orang sebelum masuk Islam. Sehari kalau tidak berdarah-darah kepala orang sama beliau itu tidak senang hati beliau. 11 orang bertengkar dengan beliau menang. Siapa yang tahu beliau masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya. Subhanallah. Maka tidak pernah kita menghakimi seseorang itu, oh mereka preman sekarang, biarkan. Ada pintu hidayah nanti yang Allah berikan. Itu indahnya Islam. Mengutamakan husnuzon daripada suuzon. Maka subhanallah Bapak dan Ibu, tahalli sudah kita isi. Yang terakhir adalah tajalli, bukti aplikasi daripada pengosongan jiwa, mengisi kembali jiwa kita dengan akhlakul karimah, baru tajalli. Apa itu tajalli? Menampakkan bukti kita beriman pada Allah dengan takbir, ruku' dan sujud. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh menjelang syuruk ini kita sejenak hayya nu'minu sa'ah. Maka mari sejenak kita untuk memperbaharui rasa iman pada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazid ala ta'atillah, bertambah ketika taat pada Allah, yanqus, berkurang ketika bermaksiat pada Allah. Maka perbaikilah halaqah atau teman-teman kita yang terbaik. Suatu ketika Bapak dan Ibu, rumah Nabi dikepung oleh orang-orang Yahudi. 3 balik tahun Nabi berdakwah di Makkah, tagaduh orang-orang Quraisy akidah mereka. Nabi menanamkan akidah jangan menyembah berhala kecuali sembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terganggu. Yang paling terganggu sekali siapa? Mama kandungnya Nabi, Abu Lahab, mama kacang miang. Mama kalau ada mama tadinya gata-gata, salangkah pun sejangkah pun tanah kemanakan dan tinggalnya juai itu mama Abu Lahab itu.
Kalau ada mama dan tibu kan dia lah tibu nak bola aku beli hai. Mama yang senantiasa dahulu paling sayang sekali Abu Lahab kepada Rasulullah. Maka pada setiap hari Senin itu azabnya Abu Lahab itu diringankan. Kenapa? Ketika Nabi lahir, Abu Lahab yang paling bahagia. Subhanallah, sampai bahagianya dua orang anak laki-lakinya dinikahi dengan dua orang anak perempuan Nabi SAW. Ketika dakwah Rasulullah 13 tahun di Makkah, kemudian merasa terganggu orang Quraisy, diutuslah para kabilah kaum-kaum di sana. Ada suku dari suku Pisang, suku Melayu, Guci, Tanjung, Koto, Jambak, Tibo tuh. Dan preman-premannya Tibo ingin membunuh Nabi. Nyukap puang rumah Nabi sadonyo Bapak Jibo dengan pedang yang terhunus. Ada satu orang pemuda bersama Rasulullah di dalam rumahnya, yaitu bernama Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Akiji Ali, ya Rasulullah, pergilah engkau, biar boy menggantikan tempat lalu engkau. Masya Allah. Menggantikan tempat tidur Nabi itu bukan sekedar menggantikan bapak dan ibu, nyawa taruhannya. Kok langsungnya jatuh dari orang Quraisy itu mati langsung Ali. Tapi tidak, ketika waktu sudah dikepung rumah Nabi, maka turunlah firman Allah memberikan petunjuk hijrahlah pada malam itu. Turunlah firman Allah, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka Allah jadikan sekat sehingga Rasulullah keluar dari rumahnya tak tampak oleh orang Quraisy. Itu ayat berlaku bagi Nabi. Jangan dibaca oleh bapak dan ibu yang sedang diintai oleh debt collector atau pinjaman mekar. Tiba orang tu ke rumah, Ustaz mau baca wajah Nabi bayi ini Ustaz. Tak tangkuk kami Ustaz. Iyalah. Maka subhanallah bapak dan ibu, keluar Nabi tak tampak oleh orang Quraisy, Nabi ditunggu oleh Abu Bakar. Berjalan beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ku sahabat Nabi terbaik kepada. Apapun dikorbankan, sulit kita menjadi sahabat yang seperti Abu Bakar kini. Ketika masuknya orang Quraisy itu ingin menebas lehernya, Rasulullah sedang tidur, disingkaplah selimut, itu ternyata Ali. Mana Muhammad, kata orang Quraisy. Rasulullah sudah keluar. Maka ketika Rasulullah berjalan dengan Abu Bakar, dahulu perjalanan dari Makkah dan Madinah itu menuju Yasrib itu kurang lebih, kalau sekarang kita hidup, dihitung 450 km kurang lebih, 6 jam perjalanan pakai bis. Dahulu tidak ada aspal. Nabi berjalan melewati bukit-bukit bebatuan. Imam Az-Zahabi menceritakan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala menjelaskan, ketika Nabi pergi dengan Abu Bakar, letih Nabi. Nabi itu letih istirahat di Jabal Thur. Jabal Thur itu sama dengan artinya bukit ular. Thur itu kan ular. Jadi kalau kita ingin tahu dahsyatnya bisa ular padang pasir itu lebih kuat daripada ular king cobra. Letih Nabi sampai di Jabal Thur. Nabi duduk dengan Abu Bakar. Kemudian kepala Nabi SAW diletakkan di paha Abu Bakar, tertidur Nabi. Dia letihnya, letih batin dan letih raga Bapak dan Ibu. Ketika Nabi SAW meletakkan dan tertidur, mulai tertidur Nabi, Abu Bakar pun berhati-hati menarik nafas. Karena Nabi ada di paha beliau. Bernafas pun berhati-hati Abu Bakar pelan-pelan. Kalau kita mungkin sulit untuk menjaga itu. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sedang tidur, sesekali dari lubang goa tersebut keluar ular. Masya Allah, takjub Abu Bakar Bapak dan Ibu. Takut Abu Bakar dan terkejut, bukan khawatir karena ular itu menggigit Abu Bakar. Yang dikhawatirkan Abu Bakar siapa? Nabi SAW tak gigit beko. Lain dua pak ibu, suami istri yang tak itu soswitnya dah. Bila abang sesaki adik nak usah laki. Bayangkan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW.
Maka subhanallah, ketika ular tersebut keluar, saking khawatirnya Abu Bakar ditutup pakai tangan dan tubuhnya. Lambek-lambek itu tuh Abu Bakar, digigit dia ular itu Bapak Haji. Sakitnya minta ampun. Contoh, aduh suami ibu sedang lalu kapalnya di atas bawah ibu, digiginya dia ular tangan ibu, tuh melonce atau dia? Kok bisa diantuk kepala suami itu saking sakitnya? Tapi Nabi tidak. Ketika Nabi bahkan tertidur di pahanya Abu Bakar pun ditahan oleh Abu Bakar, ditahan. Saking tak tertahan jatuh air mata beliau. Karena panas air mata itu Bapak dan Ibu. Akhirnya bagaimana tersentak Rasulullah. Kenapa wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku disengat oleh binatang. Kecil Nabi Manyo diludahi tangan tersebut, kemudian dengan doa sembuh. Ingat itu ludah Nabi, jadi cuba ludah awak. Kalau cuba ludah awak bertambah tetanus di bawah. Subhanallah Bapak dan Ibu, sembuh. Akhirnya bagaimana kata Rasulullah dapat petunjuk, Abu Bakar kenapa engkau tutup lubang itu? Ada ular ya Rasulullah. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya ular itu ingin melihat wajahku, penasaran. Ya, yo mah tahu Abu Bakar bahasa ular Pak Jiwo. Ya, akhirnya bari tutup dia Abu Bakar digigit ular tuh kepo, penasaran, pengen melihat wajah Nabi yang ganteng sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu ditutup, akhirnya Abu Bakar pun terdiam. Berjalanlah beliau sampai di Yasrib, 8 hari 8 malam perjalanan. Beliau melihat orang Yahudi di Madinah itu sedang berpuasa Asyura. Ditanya oleh Nabi, puasa apa tuh hai sahabat kepada kaum Ansor? Itu puasa Asyura ya Rasulullah, bentuk rasa syukur Bani Israel atas terselamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kalau itu kata Nabi, kami yang lebih berhak puasa. Setelah itu diwajibkan oleh Rasulullah puasa 10 Muharram, tapi membedakan dengan orang Yahudi itu diawali dengan Tasu'a atau 9 Muharram. Ternyata syariat puasa ini sudah ada Bapak dan Ibu. Kitulah sampai malam hari ke-26 gini. Sejarah Ramadan itu harus tahu Bapak Ibu. Kok bertanya orang, apa awal mulanya ditetapkan Ramadan itu? Karena cemoohan dari orang Yahudi kepada Nabi SAW mengatakan orang Islam itu tidak ada puasanya dong. Meniru-niru kami kecil orang Yahudi. Maka ternyata syariat puasa ini sudah ada semenjak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika berada di surga, kemudian dirayu-rayu oleh iblis agar senantiasa memakan buah kekekalan khuldi, dimakan oleh Nabi Adam, diturunkan ke dunia. Maka ketika Nabi Adam meminta ampun pada Allah Ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, diampunkan oleh Allah bertamu di padang Arafah balik Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa. Di mana tempatnya? Di Jabal Rahmah, di Bukit Kasih Sayang. Kalau Bapak dan Ibu yang masih punya pasangan, pergilah, ziarahlah ke Jabal Rahmah, kemudian berdoa, ya Allah jadikanlah rumah tangga kami sakinah, mawaddah warahmah. Berdua berdoa, dan jauhkanlah keluarga kami daripada pelakor dan senior. Amin. Apa pelakor itu? Berebut laki orang senior, senang bini orang. Ya kan ada lah apa-apa tuh mabuk. Jadi bini seorang mengambuk sih kerajaan, sambuk sih mungkul. Tapi kalau jadi bini orang senyumnya merekah benar. Kan ada suami yang ditutup. Nah, mencari istri ke sambuk sih gitu. Tahado dan kusumat bentuknya. Nah, itu biasanya laki-laki error. Kenapa? Karena untuk berkasih sayang itu tak pernah senyum pada istrinya, tapi pada istri orang lain senyum. Maka Nabi Adam alaihissalam diberikan petunjuk oleh Allah puasa 3 hari berturut-turut diterima bentuk taubatnya. Kedua ada puasa Nabi Nuh, 10 bulan terombang-ambing dalam banjir bah yang besar, menepi di Bukit Judi di Armenia. Kemudian beliau diberikan petunjuk puasa Ad-Dahri, puasa 1 tahun penuh. Yang ketiga puasa Nabi Daud alaihissalam, bentuk rasa syukur pada Allah, puasa sehari berbuka sehari.
Baru nanti puasa Asyura Nabi Musa, dan terakhir turunlah firman Allah pada hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukti jawaban Allah kepada Rasulullah, Bapak dan Ibu. Subhanallah, Bapak dan Ibu dirahmati Allah, itu sejarah puasa. Menjelang akhir puasa itu kita harus tahu apa sejarah diturunkan asbabun nuzul surah Al-Baqarah 183. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah sampai hari ke-26 apa yang awak dapatkan dari Ramadan. Kata Rasulullah, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfaru lah. Rugi gadang kalau Ramadan itu datang kita tidak diampunkan dosa kita oleh Allah. Aku subhanallah Bapak dan Ibu yang ngalah rajin sholat tahajud, yang sudah sampai bacaannya 26 juz, yang sudah banyak duitnya keluar untuk bersedekah, berinfak, maka mereka lah mendapatkan stempel la'allakum tattaqun yang bermakna wiqayah. Wiqayah itu perlindungan, junnah namanya. Maka di dalam Al-Quran, dalam kalimat ada 3 nan samu. Pertama tu junnah kalimatnya, kedua tu jinnah, dan ketiga jannah. Junnah ni perisai asyamu junnah. Asyam tu diucapkan, disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 9 kali. Kalau saum sekali dalam surah Maryam ayat ke-26. Inni nadartu lirrahmani sauma falam ukallimal yawma insiyya. Teruntuk Maryam karena difitnah melahirkan Isa tanpa seorang bapak, dituduh di berzina. Maryam tidak menjawab. Allah berikan mukjizat kepada Isa, bayi menjawab. Abu dilahirkan atas kehendak Allah ke Isa, dan masih bayi tak kaji ulang. Jadi Maryam tak pernah disentuh oleh laki-laki hamil. Mohon maaf kalau ada anak ibu, anak apa yang melahirkan tapi tidak ada suaminya, dikecen anak abu seperti Maryam, Ustaz. Itu kalau bisa dibanding ke wata'i. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak dan Ibu ini rahmati oleh Allah, as-siyam ini maknanya junnah, perisai. Amalun sirrun, amalan tersembunyi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka junnah itu perisai adalah anti peluru kalau dalam militer namanya, tak tampak. Yang kedua namanya jinnah yang sama. Di dalam kaidah bahasa Arab, setiap huruf jim bertemu dengan nun pasti tersembunyi artinya. Ada namanya jannah, ada bu junnah, ada ibu jinnah, itu acok menyuruh artinya itu. Kalau ada huruf jim junun, ya. Jinnah artinya maknanya kumpulan jin. Hakikat jin itu tak bisa dilihat. Kalau ada jin yang menampakkan sosoknya berarti jin sedang putus asa atau jin galau. Itu sejenis pocong dan teman-temannya itu. Dan terakhir itu jannah. Jannah itu tersembunyi Bapak dan Ibu. Bara jumlah pintu surga yang Rasulullah jalihkan dalam hadis Bapak dan Ibu, 8. Satu pintu surga khusus masuk orang puasa disebut dengan Bab Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita di surah Ittihad yang hadir kau masuk ke surga dengan pintu Ar-Rayyan. Lain nama Pak Jibu masuk pintu surga, syaratnya cik harus meninggal dulu, baru bisa masuk awak. Maka subhanallah, kalau datang Ramadan surga ku terbuka kalap-kalapannya Bapak Jibu. Wa dhulliqat abwabun nar, tertutup pintu neraka. Pintu neraka berapa jumlahnya Bapak Jibu? 9 atau 8? 7. Setiap pintu neraka ada 9 balik malaikat nan menjaganya, alaiha tis'ata asyar dalam Al-Quran. Penjaga pintu malaikat itu tidak pernah senyum segitu Allah aja. Dia membudui segala. Nampak apa ibu itu membudui kerajaan ini penjaga neraka lu mahaya. Tidak pernah senyum. Nah, itu penjaga pintu neraka itu Bapak dan Ibu. Subhanallah, maka ketika kita senantiasa sudah berada di bulan Ramadan,
yang terbaik amalannya adalah senantiasa benarkanlah ibadah sholat kita, interaksi dengan Al-Quran, santunilah orang-orang yang membutuhkan dari harta kita. Maka dapat dia awak wiqayah dalam Ramadan. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa peran kita bagi pemuda-pemuda dalam memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala? Sudah kita letakkan pondasi kita beriman pada Allah. Tentu tidak jauh kata Rasulullah, sab'atun yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Shadaqallahul azim. Allah menegaskan sesungguhnya karakter orang-orang yang memakmurkan, menghidupkan suasana rumah-rumah Allah itu tandanya adalah orang-orang yang beriman. Nang kedua orang-orang yang percaya kepada hari akhir. Nang ketiga orang yang menegakkan solat, nang keempat menunaikan zakat atau semisal sedekah. Dan nang kelima orang yang tak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 karakter inilah orang-orang yang dikatakan memakmurkan rumah-rumah Allah. Bapak dan Ibu, iman ini berat. Tantangannya berat, hadiahnya seru. Kalau iman koringan, hadiahnya kipe angin. Ikut serugo hadiahnya bare iman ku Bapak Ibu. Apa beratnya? Ujian bagi kita. Kadang lah elo awak buruk aja kecil orang. Kadang lah ikhlas awak dikecil ria di orang. Nggak usah didangakan Bapak Ibu. Kalau kita dangakan sakit jiwa gitu deh. Rasulullah difitnah. Standar hidup kita itu adalah Rasulullah. Rasulullah dibilang penyihir, Rasulullah diam. Rasulullah dibilang gila, Rasulullah diam. Rasulullah dibilang orang yang bodoh, Rasulullah diam. Kita, jika hal itu terjadi, diam saja. Yang penting amal kita berjalan terus. Masalah buat lo itu sih Bapak Ibu. Nah, tetap kita amalkan yang terbaik. Karena ketika kita meninggal, shadaqatun jariyah, ilmu yang tafi'u bih, al-walidus shalih yad'u alaihi. Jadi tidak mau tahu Bapak Ibu. Bahkan sekarang Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia sedang dihebohkan. Iran itu tak mau tahu dengan kondisi permintaan Trump dan Benjamin Netanyahu itu. Terserah bagi mereka. Yang penting mereka ingin meratakan Zionis itu. Ingin mencari Donald Trump itu. Habis. Subhanallah, ini pembuka bagi negara-negara lainnya. Maka salah satu senantiasa ketika kita mampu memakmurkan rumah Allah, berimanlah pada Allah. Iman itu Bapak dan Ibu sesuai dengan kemampuan awak. Beriman itu artinya awak yakin Bapak dan Ibu, meyakini tidak ada tampe bagantung awak kecuali Allah. Tidak ada baik kedukun awak ada. Meminta penglaris tak ada, meminta pemani tak ada, tidak ada. Allahus Samad. Banyak yang tergadai akidah awak ketika bagaimana? Ketika kita senantiasa menyandarkan sadonya selain daripada Allah. Bahkan dalam beberapa riwayat demikian, kalau meminta sesuatu minta ke Allah dulu. Subhanallah. Itulah imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karakter orang-orang yang senantiasa mampu memakmurkan rumah Allah adalah mereka percaya dengan hari akhir. Kata orang awak kan iji kau untuk kemati Bapak Ibu. Apa nanti tinggal di awak, itulah nanti yang kita tuai. Apa yang kita tanam. Maka subhanallah Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqamas shalah wa ataz zakah. Salah satu bentuk percaya ke hari akhir itu adalah mendirikan solat dan menunaikan zakat. Bapak Ibu,
solatku amalan pertama nan dihisab. Tergantung berapa banyak solat kita. Sebelum kita solat, ada fasenya namanya bab istinja, cara membersihkan buang air ketik, buang air gadang. Kadang apa-apa pipis, tagak, menjempak di amalan tiang airnya kan, celana juga insyaallah. Dibawa solat tentu tidak sah. Kemudian selesai istinja, ada wudu. Wudu itu anggota wajibnya 4. Wajah, tangan sampai siku, kepala dan kaki. Rukunnya 6. Diawali dunia, diakhiri dengan tertib. Kalau sudah sempurna wudu kita, maka ada 3 balik rukun solat dari mazhab Imam Syafi'i yang harus kita sempurnakan, mulai dari takbir sampai salam. Kemudian berdoa. Maka banyak doa-doa kita itu belum diijabah oleh Allah. Pertama karena istinja kita tidak benar, masih ada juga sisa-sisa buang air kecil dan buang air besar itu menempel di celana. Yang kedua karena wudu kita itu tidak sempurna, berwudu itu asal-asalan. Kemudian sholat kita tidak ada tumakninahnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Imam Al-Albani menjelaskan demikian. Maka benar sholat seseorang, maka benar pula lah kehidupan sehari-harinya. Rasulullah SAW kalau selesai perang di luar Bapak Haji, pulang Rasulullah itu bertemu dengan Sayyidah Khadijah itu tanam lapang dunia Nabi. Kalau apa-apa pulang ke rajo, nampak ibu-ibu le tanam, le sanang wajah suami itu dah. Le nampak bahagia. Kadang ada suamiku pulang basobok je istrinya, tambah sakit kepala suaminya. Batu basobok je nenek lampir balik je. Banyak masalah. Karena ibu-ibuku lebih banyak suka mengadu bapak ibu. Ya. Kenapa? Karena itu hakikatnya perempuan. Suami harus menjadi pendengar yang baik bagi laki-laki. Maka Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini teruntuk aqamus shalah. Salat inilah yang bisa karakter orang memakmurkan masjid. Menjauhi perintah salatku harus basadih Nabi dulu meninggal Abu Talib dan Sayyidah Khadijah. Para anak Nabi dari Sayyidah Khadijah Bapak dan Ibu 6 orang. Ada hafal nama anak-anak Nabi dari Khadijah? Pertama Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Subhanallah Bapak dan Ibu. Kalau boleh hafal nama anak Nabi, itu adalah seorang lain nama anak Nabi SAW Ibrahim, daripada rahim Maryam Al-Qibtiyah, gadis Mesir yang dapat dari Nabi setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Maka kenali. Nanti ada pertanyaan malaikat nanti di alam kubur itu Bapak Ibu. Kalau ada percaya nanti sama-sama dibuktikan. Pertanyaan pertama, sebutkan nama anak-anak Nabi katanya. Nah, dia pandai apa jawab? Anak pandai pulang lihat kecil malaikat. Makanya hafal gini. Ya, harus hafal nama anak-anak Nabi, istri Nabi itu berapa jumlahnya sebelum turunnya surat An-Nisa. 11, ada yang meriwayatkan 13. Itu sebelum turun surat An-Nisa. Maka subhanallah, kenalilah keluarga Nabi sehingga Nabi pun mengenal kita. Yang selanjutnya karakter orang yang memakmurkan masjid, wa ataz zakah. Zakah ini bermakna global, artinya sedekah Bapak dan Ibu. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka ambillah harta dari orang-orang kaya itu sebagai pembersih harta mereka dan penyuci jiwa. Itu fungsi daripada zakat. Subhanallah, apalagi di surah Ittihad kita mengadakan berbuka bersama atau betapa banyak uang harta yang dikeluarkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak kita untuk orang berbuka puasa demi Allah. Terbuka puasanya, lapih puasanya berbuka, mengalir pahalanya ke bapak-bapak ibu-ibu. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah makhluk yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu paling dermawan di bulan suci Ramadan.
Maka subhanallah Bapak dan Ibu, Abdurrahman bin Auf itu kayanya bukan punya harta, tapi kayanya sudah banyak harta yang disedekahkan di jalan Allah. Subhanallah Bapak dan Ibu. Apa doa Abdurrahman bin Auf ketika Nabi mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau masuk surga itu terlambat atau merangkak, kata Nabi. Menangilah Abdurrahman bin Auf itu. Kenapa ya Rasulullah? Hartamu terlalu banyak, kata Nabi. Jadi pertanyaan malaikat itu banyak. Sehingga Abdurrahman bin Auf ketika disampaikan demikian, berdoanya ke Allah, ya Rabb, miskinkanlah harta hamba. Lain kalau apa ibu berdoa begitu nah. Tak kata lo yakin betul. Tak tahu berdoa begitu. Allah mendengarkan, bahkan Allah sampaikan di dalam surah Al-Hadid ayat 11, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang dipinjamkan hartanya kepada Allah. Bahasa Al-Quran itu Allah meminjam harta awak. Fayudha'ifahu lahu, Allah lipat gandakan balasannya. Tak diduga-duga Bapak. Abdurrahman bin Auf kemudian apa yang terjadi? Berdoa selesai perang Tabuk, perang terakhir Rasulullah SAW melawan kerajaan Romawi 60 hari 60 malam berjalan kaki Bapak Haji. Menang pasukan muslim, tidak keluar darah setetes pun. Utsman mengeluarkan hartanya 900 ekor onta untuk perjuangan perang itu, dan tambah 100 ekor kuda. Itu dah ikut saja di badan-badannya. Menang pulang, kurma para sahabat itu membusuk. Ikut kesempatan Abdurrahman untuk memborong kurma itu. Nyoborong dari Abdurrahman bin Auf sahabatnya. Habis harta Abdurrahman bin Auf bertonton diborong. Akhirnya Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah, akhirnya aku miskin ya Allah. Adakah kita bersyukur kalau miskin Bapak Ibu? Anda tahu. Subhanallah. Allah tidak menyia-nyiakan karena harta Abdurrahman ini dipinjam oleh Allah. Allah balas. Di Yaman terjadi penyakit wabah, penyakit menular yang obatnya secara medis itu campuran kurma busuk. Tibalah utusan Raja Yaman ke Madinah. Ditanya siapa punya kurma busuk? Abdurrahman bin Auf. Diborong dengan harga 10 kali lipat. Menangi Abdurrahman balik karena kayu. Ada tak awak menangi karena kayu? Setiap hari menangis, ini kamu kayu lu balik tak ada. Subhanallah Bapak Ibu. Maka harta kita yang keluar itu tak pernah sia-sia. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau orang berbuat baik 10 kebaikan yang Allah berikan, ditambah 700 kali lipat, surah Al-Baqarah 261. Jadi kalau bersedekah 5.000 kalilah 7.000. Itulah ada saldo rekening akhirat awak. Itulah pasti itu. Syaratnya jangan pernah disampaikan kepada orang lain riya, itu tidak boleh, atau sum'ah. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ketika kekuatan Islam ini ada yang membentenginya, itu adalah harta. Umar bin Khattab mengatakan ada 2 pertanyaan tentang harta. Pertama, aina kasabtahu wa aina anfaqtahu. Dari mana harta itu didapat, kama dibelanjurkan. Maka salah satu indikasi kalaulah masuk harta haram itu dalam badan atau dalam rumah awak, ada ampe tanda-tanda. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin menjelaskan pertama adalah jumudul aini, matanya tidak pernah menangi, tidak bisa menangi ke Allah, beku matanya. Itu indikasi ada harta haram masuk ke dalam tubuhnya itu. Kata Imam An-Nawawi. Nak mau nangisnya kalau suami meninggal, istri meninggal, harta hilang, kemudian pekerjaan hilang, nangis. Tapi tidak pernah nangis di keheningan malam. Tidak pernah nangis memikirkan dosa dan maksiat. Itu artinya mereka senantiasa ada indikasi harta haram, kata Imam An-Nawawi. Yang kedua, qaswatul qalbi, keras hatinya. Dikasih nasihat tak mau dengar. Orang kau salah, saya sadari. Inyo saya masuk betul. Tu hatinya karet, qaswatul qalbi. Kadang-kadang ada puluh istriku sulit ditunjuk oleh suami. Dia haram melawan. Ada pula sebaliknya. Itu qaswatul qalbi. Yang ketiga itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, namanya al-wahnu, tanda-tanda harta haram itu ada di tubuh kita. Al-wahnu, cinta dunia berlebihan dan takut mati. Tiap hari itu nyama itu piti masuk saya. Piti keluar nak itu hanya. Piti masuk bila tu masuk ya, piti masuk. Piti keluar nak. Setiap hari itu. Maka al-wahnu
Yang terakhir adalah tulul amal. Tanda ada harta haram dalam tubuh kita itu adalah mereka suka menghayal. Andai kan abu kayu yo. Beko bu kapai surau itian, mudah-mudahan di jalan dapat piti agak 5 juta sudah serak jadinya. Nah, itu orang-orang mau itu tuh, nah, itulah error itu. Dan paling viral kini itu pecinta judi online dan pinjaman online. Nah, bisa paket tuh Pak, cukup laki bini dua-dua itu. Nah, suaminya judol, istrinya pinjol. Subhanallah. Maka Bapak dan Ibu berhati-hatilah. Mudah-mudahan kita mampu memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan cara iman kita tingkatkan, kemudian yakin dengan hari akhir. Bab untuk yakin dengan hari akhir, rajin sholat, rajin saja kita bersedekah. Yang terakhir adalah walam yakhsha illallah. Tidak takutnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau takwi ke Allah itu tidak dijauhi Allah itu, didakei. Dengan cara apa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir ini menenangkan hati. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu, kata Imam Ibn Athaillah, la tastaghrib wuqu'al akdar ma dumta fi hadhihi dar. Jangan engkau merasa asing ketika engkau menemukan kesulitan selama engkau berada di dunia. Itulah dunia Bapak Ibu. Dunia kau darul balak sampai ujian. Ambo bertanya uji Pak Ibu, risiko yang tidak ada punya masalah cukup 7 tangan. Yang banyak masalah 7 tangan. Enggak, saking banyaknya masalah nak parani menunjuk tangan, bari tangan. Nah, masalah ini bentuk kasih sayang Allah Bapak Ibu, kata Nabi. Ya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah tuh kalau sayang ke awaknya lagi masalah. Satu masalah selesai, tambah masalah lagi. Makanya falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Galak tu dah usah kadang-kadang dan banyak-banyak. Banyak-banyak mana ni? Salah saya cik ko tibolong sibah cerai. Tibolong cik malai Bapak Ibu. Kalau ada orang mengecek ustaz, ide ambo sandang tu error orang itu. Sakit jiwa orang itu. Karena tak mungkin seseorang bahagia ketika berada di tempat yang tak ada kebahagiaan hakiki, yaitu dunia. Dunia ini penjara bagi orang beriman, surga bagi orang ingkar. Maka Bapak dan Ibu ini rahmati Allah, tetap semangat. Mudah-mudahan malam tadi malam Lailatul Qadar. Kau sajuk bentuknya. Saking sajuknya di luar, ibu japak di dalam sajuknya sampai tak kalau-kalau. Saking sanangnya madangnya. Dak lo berang para ustaz tu Pak Jibu lalu tu. Karena apa? Sanang ustaz jo mencari jamaah tu tafakkur. Tanda lama gaji ustaz kau masih kan? Sedangkan di rumah sih sulit kau tak kalau aja. Insomnia sih kan? Sulit tidur. Tipu di masa ini menanyakan ceramah langsung tak kalaunya. Itulah nikmat dan berkahnya ceramah Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, inilah kajian kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan panjang umur kita dan Allah berkahi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya Bu, ya silakan Bu ya. Tadi saya agak terlambat sedikit terkait orang yang memakmurkan manfaat, orang beriman, juga orang yang percaya pada hari akhir. Orang yang senantiasa menegakkan sholat, wa aqamas shalah, wa ataz zakah. Kalau orang yang bana tagak sholatnya, pastinya berzakat, berinfak, dia sedekah. Nah, kayak yang situ. Nah, ada orang yang bana sholatnya pilih sedekah infak. Apalagi zakat. Zakat ini sudah ada takarannya. 30 sampai ameh dapat dewak setahun. Ameh kini berapa Bapak Ibu? 7 juta. Ada kembali mau berapa kini? Kalikanlah 30 sampai ameh. Dapat dewak setahun seperti itu, wajib keluarkan zakat 2,5%. Tapi kalau tidak, bisa bersedekah dan berinfak. Nah, yang kalimo, orang yang tak takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Itu teruntuk. Yang 4, menunaikan zakat. Nah, ya. Kemudian sama lagi Ustaz yang junah janah itu apa judulnya? Oh ya, di dalam kalimat bahasa Arab ada 3 kalimat dan sama hurufnya beda bacaannya. Itu adalah junnah, jannah, jinnah. Junnah, jannah, jinnah. Artinya tadi wak membahas tentang
puasa itu adalah perisai. Sesuatu perisai itu nak nampak kecuali awak je Allah. Sama tu jinnah dan jannah. Ada nama ibu jannah berarti ibu tu suka bersembunyi beribadah pada Allah. Itunya jannah. Ada lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kaji ini berkah dan insyaallah kita Allah golongkan terhadap orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.